Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang di gereja dan juga di rumah masing-masing, dimanapun kita semua berada. Kita percaya bahwa jarak itu tidak menentukan kuasa hadirat Tuhan ada di tempat kita masing-masing. Amin. Hari ini sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita menyanyikan, mari kita menaikkan sebuah mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Amin. Mari saya undang untuk Bapak Ibu semua yang di tempat ini untuk bangkit berdiri. Mari kita mensenangkan Mazmur ini secara bersama-sama. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saya undang masih tetap untuk bangkit berdiri ibu-ibu. Saya undang untuk singer saya. Haleluya. Masih semangat merdeka saudara-saudara? Amin. Haleluya. Mari kita mau menyanyikan sebuah lagu yaitu untuk kebangkitan kita pada hari ini. Ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya.
setiap lutut berteluk, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Setiap lutut berteluk, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Raja. Saya undang untuk kembali duduk, saudara-saudara sekalian. Ya Tuhan, kami bersyukur selalu ya Tuhan, sebab Engkaulah, hanya Engkau Tuhan, Tuhan Yesus, yang layak untuk kami tinggikan, layak disembah oleh semua bangsa Tuhan. Kemuliaan-Mu
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh Nama-Mu. Setiap orang boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kau juga berkati kami semua yang hadir hari ini. Baik saudara kami yang masih ada di rumah Tuhan. Mereka bersama-sama berbakti bersama-sama kami Tuhan. Kami boleh bersyukur kepadamu karena Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia yang sampai hari ini Tuhan berusia 75 tahun. Begitu banyak cobaan, begitu banyak rintangan yang datang. Demikian juga dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu satu perkara, bahwa Tuhan ada bersama kami. Sebab itu Tuhan tetaplah bersama kami. Biar kami boleh berpikiran, berperasaan seperti Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu kami akan diingatkan dan disegarkan. Supaya kami boleh mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya tahu bukan kebetulan saudara datang ke dalam gereja ini yang ikut kebaktian hari ini. Tapi karena saudara rindu untuk berbakti kepada Tuhan. Amin. Kita langsung saja baca Alkitab kita di dalam Filipi pasal 2.
Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 9 kita akan baca bersama-sama. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri. Ya, kita mungkin akan membela diri, mana bisa sih saya sama seperti Yesus, dia kan Tuhan, ya. Tapi waktu itu juga Yesus pernah menjadi seorang manusia 100% ketika dia ada di bumi dan dia hidup seperti kita, ya. Dia merasakan kelaparan, merasakan sakit hati, merasakan kecewa, merasakan ketakutan seperti kita, ya. Tapi dia mempunyai pikiran dan perasaan yang benar-benar harus kita contoh dan kita ikuti. Pikiran dan perasaan Yesus ini. Apa pikiran dan perasaan Tuhan Yesus, ya? Itu agar kita menjadi satu kesatuan yang benar, ya. Satu roh, sepikir, ya. Tidak mencari kepentingan sendiri, ya. Semua Tuhan katakan supaya kita sehati, ya, satu kesatuan dalam roh, ya. Roh tentunya roh Kristus, ya, bukan roh siapa-siapa, bukan roh dunia ini, bukan roh jahat, tapi roh Kristus, sehingga tidak seorang pun yang merasakan lebih baik dari orang lain, ya. Kita harus mempunyai perasaan bahwa kita yang baik, mungkin ada yang lebih baik lagi dari kita, bukan kita yang utama. Ya, ingat waktu jemaat pertama-tama, ya, mereka saling memberi, saling membutuhkan, saling melayani. Bahkan ada orang yang kaya mempunyai harta benda atau tanah, mereka jual dan dibagikan kepada orang yang nggak punya, ya. Sehingga mereka sama, mereka kompak, mereka saling membantu. Itu Tuhan inginkan dalam setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, ya, supaya kita sehati, satu roh, yaitu roh Kristus, saling membutuhkan, saling melayani di dalam komunitas kita ini, di dalam persekutuan kita ini. Tuhan mau supaya kita memikirkan satu sama lain, ya, mempunyai pikiran Kristus, ya. Pasti kalau kita berpikir untuk orang lain, kita melayani orang lain, kita pasti mempunyai pertumbuhan rohani yang benar, pertumbuhan rohani yang baik, ya, karena tidak memikirkan diri sendiri, tidak egois, ya. Cara berpikir seperti ini mungkin bertentangan dengan dunia yang ajarkan buat kita
Dunia ajarkan bahwa kamu harus pikirin diri sendiri. Orang lain masih bodoh, yang penting kamu. Ya, kamu harus pinter, kamu harus kaya, kamu harus berprestasi, kamu harus semuanya, ya. Yang lain masih bodoh, tinggalin dulu, nggak usah pikir. Tapi lain dengan pemikiran Tuhan. Tuhan mau kita bersaling melayani, saling membutuhkan. Ya, jangan berkata bahwa saya nggak butuh, gua nggak butuh lu, ya, lu juga nggak butuh gua. Udah kita sendiri-sendiri. Gak bisa, Tuhan mau kita bersatu, ada kesatuan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, supaya kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Supaya apa? Pertumbuhan rohani kita juga meningkat. Ya, kalau kita hanya berdiri, hidup untuk diri kita sendiri, sebenarnya udah cukup ya, untuk diri sendiri. Mau makan masih 3 hari sekali, ada yang 4 kali ya, ada yang 5 kalau yang sekerjanya malam dia udah lapar ya, mungkin 5 kali ada ya, udah cukup buat diri sendiri. Pakaian ada ya, saudara yang di ruangan ini aja ganteng-ganteng, cantik-cantik ya, itu kalau hidup buat diri kita sendiri kita tuh udah cukup. Tapi Tuhan mau kita belajar memikirkan orang lain. Ya, mempunyai roh Kristus, di mana roh Kristus mau kita belajar untuk mendahulukan orang lain, memikirkan orang lain, bukan kepentingan kita sendiri saja, tapi orang lain juga ya. Satu kesatuan ini membawa kita untuk kompak. Ya, kita bisa kompak, bisa bersama-sama. Dulu kalau dalam zaman peperangan dulu ya, prajurit kita, tentara kita bersatu hati, mereka kompak bersama-sama ya, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu kalau mereka semua nggak mau kompak ya, itu nggak bakal jadi kemerdekaan Indonesia ini ya, semua akan amburadul. Kita harus kompak dengan satu kesatuan, membawa kita kompak, membawa kita seirama. Kalau kita lihat tadi musik ya, ada gitar, ada suara keyboard, ada bass, ada drum. Mungkin kalau orkestra itu lebih lagi, ada saksofon, ada biola, ada bass betot mungkin ya. Itu banyak sekali. Itu iramanya lain-lain saudara, bunyinya lain-lain. Tapi ketika mereka kompak bersatu, kita nyanyiin lagu ini. Itu kalau dimainkan jadi alunan yang indah ya. Jadi kita harus bersatu, mempunyai satu roh kesatuan untuk sama-sama hidup dalam dunia ini. Supaya kita bisa seirama ya. Seirama, kompak, maka hasil dari semuanya itu akan menjadi baik. Tapi kalau kita berpencar-pencar, masih bodoh lu, gua, pokoknya yang penting gua udah selamat, yang penting gua sudah cukup, yang penting gua udah menimbun segala sesuatu untuk masa depan saya, kamu masa bodoh ya. Kalau gitu kita akan hancur dan melihat keluarga kita berantakan ya. Itu Tuhan sekarang melihat mau kita itu, dan dia senang melihat kalau kita mempunyai kesatuan dan kesehatian dalam setiap hubungan kita. Bukan hanya hubungan saudara seiman saja ya, itu jauh. Coba di rumah aja, hubungan antara suami dan istri ya, itu juga harus kompak, seirama ya. Jangan satu berdoa berdua aja, yang satu mau doanya beli mobil, yang satu beli rumah ya, lain-lain. Itu aja belum seirama, belum kompak ya. Tapi kalau kita kompak, belum ngurusinnya anak-anak ya, harus kompak antara suami dan istri, papa dan mama harus kompak untuk mengurusi, mendidik anak-anaknya. Kalau enggak, hancur anak-anak kita ya, karena dia akan berlari kepada papanya yang, oh ini kalau masalah ini papa nih yang pasti nolong, dia ke papanya, nggak mau ke mama ya. Tapi kalau hal ini ke mamanya, nggak usah ke papa ya. Sebab itu anak akan tidak baik ya kalau mereka berpencar-pencar lain-lain ya. Satu, ada satu kesatuan, hubungan kakak adik ya. Begitu banyak kakak adik hubungannya yang pecah karena rebutan, nggak ada mengalah. Saya kan kode harus lebih banyak ya. Kata adiknya kecil, nggak bisa dong, kode kan udah banyak uang, saya nggak ada, saya dong harus dibagi lebih banyak ya. Akhirnya berantem, cekcok
Itu hubungan seperti itu kalau nggak kompak maka akan menimbulkan masalah, bahkan hancur hubungan kakak adik. Hubungan saudara seiman juga, apalagi saudara seiman lain-lain ya, bentuk-bentuk pendidikannya lain-lain. Ya kalau kita nggak kompak, nggak ada kesatuan, kita akan berpencar, saudara. Ya, sebab itu perlu roh kesatuan. Yesus Kristus melalui Rasul Paulus ya mengatakan bahwa karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jangan mandang, kalau dia mah enggak lah, bukan level gua. Ya. Siapa lu jangan deket gua. Ya, istilahnya begitu. Tapi kita mau memandang satu dengan yang lain bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Ya, kalau kita memandang orang itu berharga di mata Tuhan, kita nggak akan melecehkan orang sekalipun mungkin dipandang dunia sebelah mata ya. Tapi dengan kita tidak akan memandang seperti itu karena kita akan memandang bahwa dia berharga di mata Tuhan. Tuhan mau itu saudara dari kita. Ya, ada kesatuan, keseiramaan, apalagi hubungan di zaman sekarang di masa Covid ini kita sendiri-sendiri ya. Kita mau ke rumah siapa nih yang gampang, misalnya ke rumah Lian ya. Takut nanti Lian terima nggak saya? Ya, takut bawa dari luar nanti bawa sakit penyakit. Dia mungkin terima tapi dia sembunyi. Ya, ada apa tante? Ya, di jendela doang misalnya, atau pintu dia buka sedikit ya, atau orang nggak bisa nerima kita. Itu hubungan-hubungan seperti itu bisa terjadi di zaman saat ini ya. Kemarin cerita ada yang pengantin ya, pengantin kalau itu di resepsi pun diadakan terbatas misalnya hanya 50 orang atau 100 orang, tapi dengan catatan umur 60 ke atas nggak boleh datang. Nah gimana kalau saudara-saudaranya udah tua ya, bisa marah dong yang tua. Oh jadi kalau gitu kita nggak usah datang, udah nggak usah datang semua ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hubungan-hubungan kalau kita tuan hati, nggak seirama, nggak kompak, itu memecah belah ya. Dengan adanya Covid ini mungkin akan masih berlanjut sampai ke depan supaya orang-orang tidak terkena semuanya, sampai vaksin keluar, sampai kita merasa aman bahwa kita bebas ya. Itu mengganggu sekali ya, mengganggu bapak-bapak yang bekerja, mengganggu ibu-ibu ya, harus mengajari anak-anaknya di rumah. Dulu aja nggak belajar matematik seperti ini. Kalau dulu kita hitung hanya perkalian misalnya, ini kali berapa ya, 5 kali 4 udah 20, nggak usah ada jalan. Sekarang harus ada jalan ya, 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 sampai jadinya baru 20. Itu mamanya mungkin zaman dulu nggak ada seperti itu ya. Itu susah sekali saudara. Tapi kita mau diminta sama Tuhan hari ini, kita mau mempunyai kesatuan, keseiramaan, kesehatian dalam kita mendidik anak-anak kita, membangun rumah tangga kita, membangun kelompok kita di gereja, supaya kita boleh bersama-sama di dalam Tuhan. Itu pikiran Tuhan supaya itu ada kesatuan. Dan hari ini terbukti dengan adanya keadaan seperti ini, kita tetap saling mendoakan. Mendoakan gak saudara di rumah? Apa udah tambah males? Udahlah, gak usah doa lah. Doa-doa juga belum dijawab sama Tuhan ya. Tapi kita di rumah lebih banyak berkumpul berdoa. Doakan orang lain juga. Saudara-saudara seiman kita, saudara orang-orang yang terdekat kita, yang mereka dalam kesusahan kita doakan. Ada kuasa di dalam doa itu, Tuhan mau seperti itu. Jangan kita masih bodoh ya dengan keadaan semuanya ini. Yang kedua, pikiran dan perasaan Yesus itu orangnya rendah hati ya. Tuhan mau, firman Tuhan hari ini mengajarkan supaya ada kerendahan hati kita ya. Tuhan Yesus telah memberi contoh dan teladan bagi kita ya. Tinggal kita mau mengikutinya ya. Karena kerendahan hati ini ada pilihan saudara dan saya mau rendah hati atau enggak ya.
Ketika saudara memutuskan, oh ya saya mau rendah hati seperti yang diajarkan oleh Yesus, maka saudara bisa rendah hati. Kenapa harus rendah hati? Dengan rendah hati, maka kita bisa menerima orang lain apa adanya, ya, bukan menerima dia ada apanya, ya. Kalau ada apa adanya, oh ya semau apa adanya dialah. Kalau dia orangnya sederhana, ya kita terima dia dengan baik. Tapi kalau mau ada apanya, kita mau lihat dulu mobilnya apa, ada apa ya, ada emasnya enggak, ada rumahnya banyak enggak, ya. Tapi kalau rendah hati, kita akan menerima orang itu apa adanya, ya, tidak neko-neko, ya. Dengan rendah hati ini maka kita bisa menghargai orang lain, kita bisa melayani orang lain, ya. Gak bisa saudara kalau kita mau melayani orang kalau kita sombong, ya. Kita gak bakal bisa melayani kalau hati kita gak penuh dengan kerendahan hati, ya. Melayani itu bukan sampai jauh seperti hamba Tuhan melayani jemaatnya. Melayani itu juga di rumah saudara. Di rumah saudara ada mertua, ada mama, ada papa, ada suami, ada istri, ada anak-anak, ya. Ketika kita saling menghargai, ya, dengan kerendahan hati, maka kita bisa menerima orang yang bersama dengan kita, ya. Kita akan menerima dia apa adanya. Oh iya, memang dia ini nih nggak kuat, nggak bagus di area ini, tapi dia bagus loh di area ini. Pandang yang bagusnya, ya. Kalau kita memandang orang dengan kejelekannya, kita nggak bisa rendah hati. Ngapain ngurusin dia, orangnya kayak gituan, ya, nggak pernah nolong saya, nggak pernah memperhatikan saya, ngapain saya mau melayani dia, ya. Tapi kalau kita dengan kerendahan hati, kita mau menerima orang itu apa adanya. Oh iya, dia memang ini sih nggak bisa kerja misalnya, tapi kan dia rajin di rumah, ya. Dia sayang sama anak-anak, dia sayang sama istri, ya. Menantu juga sayang sama mertua, mertuanya juga sayang kok sama menantu, ya. Itu karena kerendahan hati ini. Tuhan mau supaya setiap keluarga seperti itu, ya. Ada kerendahan hati supaya kita bisa melayani orang lain, ya. Tuhan Yesus adalah pribadi Allah yang telah mengosongkan dirinya, dikatakan ayat tadi, mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Hamba itu baru bisa, kalau orang menjadi hamba baru dia bisa melayani. Apalagi zaman dahulu dalam Alkitab itu orang Israel kalau udah hamba itu mau diinjek kayak mau dijepit kakinya sama besi atau tang, dia nggak boleh ngelawan, ya. Hamba itu benar-benar nggak diperhitungkan karena dia dibeli, ya. Dalam dulu hamba itu diperjualbelikan, ada yang tuan yang menebus seseorang, maka dia akan, misalnya dia menjual lagi kepada orang lain, dia berhak menjual, atau dia kerjakan di rumahnya, mau diapain pula, itu hamba nggak boleh protes, ya. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita, dia menjadi seorang hamba, dia dihina, ya, dia melayani, dia mau mengajak orang-orang supaya hidupnya benar, tapi banyak sekali yang mengganjalnya. Bahkan ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang yang pintar dalam agama pun menolak dia. Dia seperti seorang hamba. Ketika kita lihat di ayat-ayat yang lain, dia mencuci kaki murid-muridnya, ya. Itu dia merendahkan hatinya sedemikian rupa sehingga menjadi berkat bagi murid-muridnya, dan itu juga dilakukan oleh murid-muridnya yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kerendahan hati ini boleh tetap kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, ya. Tanpa kerendahan hati maka kita nggak bisa menjadi hamba Tuhan yang benar, ya. Tuhan mau supaya kita mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus itu pikirannya adalah kerendahan hati, sifatnya rendah hati, ya. Tuhan mau kita berfokus pada orang lain, jangan berfokus pada diri kita sendiri. Coba kita membaca 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 11.
Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudaraku, seorang bayi itu mempunyai sifat yang egois. Bayi, anak-anak kecil, balita, ya, dia pasti mempunyai sifat ingin supaya dia yang diperhatiin, ya. Semua harus perhatian padanya, ya. Itu karena dia anak-anak. Dia berbicara seperti anak-anak, lucu, ya. Tingkah lakunya bisa kita maafkan, ya. Kita bisa ajari. Tapi kalau setelah dewasa, setelah dia remaja, dia begitu, saudara, mau nangis, mau minta sesuatu dia guling-guling, gimana? Kesel banget ya sebagai orang tuanya. Wah, ini anak nggak menjadi besar, ya, nggak menjadi dewasa, ya. Itu akan mengkhawatirkan orang tuanya, ya. Sebab itu kita supaya kita bisa berpikiran seperti Kristus, berperasaan seperti Kristus, kita harus berubah menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, ya. Bukan berpikir seperti kanak-kanak. Orang anak-anak tuh ngambek aja, ya. Anak-anak itu maunya keperluannya dipenuhi aja, ya. Kalau enggak dia marah. Anak-anak itu berbicara semau dia, ceplas-ceplos, ya, tanpa memikirkan perasaan orang lain. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita belajar banyak, kita tidak seperti itu lagi. Kita akan berpikir dengan lebih dewasa. Tuhan mau supaya kita mempunyai kedewasaan rohani. Ketika kita dewasa dalam rohani, maka kita dapat rendah hati, ya. Rendah hati yang dimaksud oleh Tuhan ini bukan kedewasaan rohani ini bukan diukur dari banyaknya pengetahuan yang saudara punya. Kedewasaan rohani bukan diukur oleh apa yang saudara pinter khotbah, pinter ngomong tentang firman Tuhan, menasehati orang, bukan diukur dari itu. Tapi kedewasaan rohani diukur dari tingkah laku kita. Kalau kita bilang kita beriman kepada Tuhan, tingkah laku kita juga iman itu gimana? Ya. Kita tahu bahwa kita beriman kepada Tuhan, Allah yang menjagaku, Allah yang memeliharaku, Allah yang menuntun kehidupanku, Allah yang menyelamatkanku. Kita harus percaya sungguh-sungguh, ya. Tingkah laku kita pun seperti itu. Jangan kita merasa bahwa Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah penolongku. Tapi setiap saat kita ketakutan, mau jalan takut diikutin sama garong, sama maling, ya, sama perampok. Kita mau tidur, kita takut bisa bangun nggak besok pagi, ya. Kita nggak percaya sama pemeliharaan Tuhan. Itu bukan kedewasaan rohani, ya. Tingkah laku kita harus sesuai dengan iman yang kita lakukan dalam hidup kita, ya. Tingkah laku itu juga dipengaruhi oleh karakter kita seperti Kristus, ya. Penuh kasih, ya. Tuhan mau supaya kita ini berpikiran dan berperasaan seperti Kristus, ya. Berperasaan dan berpikiran seperti Kristus juga tidak menuntut, ya. Dan berpikiran bahwa saya pantas dong menerima ini, saya pantas dong menerima upah, saya pantas dong menerima pujian, saya pantas dong menerima sanjungan dari orang lain karena perbuatan saya yang sudah begitu besar, ya. Saudara, dalam kasih Tuhan, satu hari ada jemaat di gereja, bukan di gereja sini, bikin acara untuk Natal. Namanya juga Natal, banyak acara, banyak hal-hal yang mau diperlihatkan. Mungkin ada tontonan atau persembahan pujian, tari-tarian, ya. Terus konsumsi, apalagi semua banyak sekali. Jadi ada seorang bapak ini merasa bahwa kok ini kerjaan saya banyak amat, ya. Masa saya semua yang harus ngerjain ini, kok yang lain diam aja sih, ya. Terus minta tolong sama yang lain. Wah, maaf Pak, saya juga banyak nih kerjaan, ini juga belum, ya. Minta sama yang lain lagi, saya juga banyak ini kerjaan, ini belum semua, ya. Memang harus tanggung jawab dia, tapi dia merasa berat
menerima tanggung jawab seperti itu. Sebab itu dia marah-marah, dia bersungut-sungut, dia protes kepada pendetanya, nggak bisa begini dong, ini yang kerja saya semua, saya yang lain nggak mau peduli, nggak mau apa. Pak pendetanya hanya bilang, sabar, kita semua juga lagi seperti ini ya. Sebab itu setelah acara selesai dia masih marah-marah ya, semua itu donatur yang menyumbang untuk acara Natal di gereja itu datang. Terus Pak, dia berkata kepada Bapak ini, terima kasih Bapak udah kerja keras, sebab itu saya akan memberikan hadiah ini buat Bapak. Bapak udah keras sekali bekerja, Bapak udah capek, Bapak sudah mengerahkan segala tenaga Bapak untuk acara Natal ini sehingga semuanya berhasil. Ini Pak hadiah buat Bapak. Baru Bapak itu merasa dia ditempeleng ya, oh kok saya seperti ini ya. Kok saya seperti ini, dia merasa bahwa dia bersalah, dia sudah menuntut orang lain memuji dia. Maksudnya orang lain, oh udah Bapak hebat ya, Bapak kuat ini, Bapak luar biasa ya, Bapak pintar sekali dalam mengelola semua ini. Dia mau begitu tadinya, tapi ketika dia diberi upah baru dia nangis. Dia berkata, aku tidak layak menerima ini. Ini kan untuk Tuhan, ini kan untuk acara kita bersama. Saya udah salah, selama ini saya merasa bahwa saya nggak dibantu. Saya merasa berat dengan semuanya ini. Sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi orang yang berpikiran dan berperasaan seperti Kristus tidak menuntut balas. Ya, tidak mau berpikir bahwa saya pantas dong mendapatkan upah. Ini gereja ini kalau nggak saya nggak hebat seperti ini. Gereja ini atau rumah ini nggak hebat kalau bukan saya yang kerja. Di rumah tangga kita ini nggak ada apa-apanya kalau bukan saya. Ya, kita semua saya. Mana balasan kalian kepada saya yang udah kerja keras? Seperti itu kadang-kadang kita tanpa sadar kita mau meminta pujian. Kata firman Tuhan hari ini, jangan mencari puji-pujian yang sia-sia, tapi mintalah bahwa Tuhan akan memberikan puji-pujian kepada saudara. Ya, jadi hari ini mari kita mau melihat bahwa kita harus hidup bersama, saling melayani, rela berkorban. Ya, bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita rela berkorban, maka kita akan melihat bahwa segala sesuatunya menjadi baik dan indah. Ya, prinsip di gereja kita ini supaya gereja kita kelihatan unik, belajar dari Kristus. Ya, yang pertama dikatakan bahwa ada ibadah yang sejati. Ya, di dalam kehidupan kita harus punya ibadah yang sejati, saling ketergantungan. Ya, saya nggak bisa apa-apa tanpa didukung oleh saudara. Bapak Gembala nggak bisa apa-apa kalau nggak didukung sama PDP, PDM yang lain dan anggota jemaat. Kita nggak ada apa-apa kalau nggak ada jemaat Tuhan. Ya, jemaat Tuhan juga tidak ada apa-apa kalau tidak ada gembala. Kita harus ketergantungan satu dengan yang lain. Kita apalagi kekerabatan, kita harus kental, menganggap satu orang dengan yang lain adalah saudaraku. Ya. Jangan memandang dia bukan kelompok saya, dia yang ini baru kelompok saya nih, ya. Jangan, ya. Tapi semua mau ada kekerabatan. Terus apalagi kepemimpinan hamba, ya. Seorang mendahulukan orang lain, ya. Bukan jadi bos, ya. Memerintah aja, tapi dia juga ikut bekerja, ya, melayani Tuhan. Apalagi penerimaan apa adanya, ya, orang itu dia lemah di dalam hal ini tapi dia akan kuat di dalam hal yang lain. Kita saling membantu, saling mengisi sehingga kita boleh menjadi keluarga Tuhan yang luar biasa, ya. Terus setiap orang adalah pemimpin, dikatakan pemimpin yang bukan berarti tadi ngebos, tapi pemimpin yang boleh memberi contoh yang baik sehingga anggota-anggotanya menjadi baik. Kita di sini yang telah ada kelompok kecil, ya, jalani terus itu dengan semangat, dengan sukacita, satu dengan yang lain. Boleh berangkulan, bukan berangkulan harus cipika-cipiki, sekarang udah nggak boleh, ya. Tapi
membantu memahami anggota jemaat kita, ya, saudara seiman kita, ada apa dia, doakan dia, hibur dia, berikan kekuatan, ya, dijenguk kalau nggak datang, apa keadaannya kita harus tahu, supaya apa? Supaya kita memuliakan nama Tuhan dan Tuhan senang dengan perbuatan kita. Ya, apapun yang saudara hadapi hari ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita mau rela berkorban, mau bersatu, mau rendah hati, mau melayani sesama, ya. Itu mungkin susah kita dapati di dalam zaman seperti ini. Tapi percayalah, sebagai anak Tuhan kita harus lain daripada yang lain. Ya, kita harus tetap kompak seirama sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau berdiri, kita mau naikkan pujian. Dimuliakan, ditinggikan.
melihat jemaat-Mu saat ini. Haleluya. Banyak yang merasa lelah, banyak yang merasa takut Ya, Tuhan. Tuhan. Banyak merasa kehilangan Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Betul, Biar Tuhan. kami boleh berpikiran dan berperasaan seperti Kristus yang mau mengutamakan orang lain, Amin. yang mau mengutamakan kepentingan orang lain Tuhan. Amin. Supaya kami juga rohani kami bisa bertumbuh Tuhan. Amin. Supaya kami boleh hidup di dalam Engkau Tuhan. Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biar lewat firman-Mu kami mau belajar Tuhan bahwa kami harus rendah hati. Kami Amin. harus seirama kompak Tuhan, Amin. mempunyai satu kesatuan roh untuk kami memandang kepadamu dan Haleluya. melayani sesama kami. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami Tuhan. Biar jangan lepaskan kami, peluk kami dengan erat Tuhan. Kami perlu kasih-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, bukalah setiap tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang berharap kepadamu Tuhan, yang menjerit, yang oh Tuhan, yang menunggu pertolongan daripada Engkau. Tuhan Yesus, Kaulah Allah kami yang hidup, Kau Allah yang pantas kami sanjung dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di zaman akhir ini kami hidup, kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau. Ketika kami dipanggil Tuhan, kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau di kerajaan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya kita katakan amin. Mari. Yang ulang tahun bulan ini, Yogi Agus, maju ke depan. Iya, yang berulang tahun yang nggak hadir ya, yang saya ingat itu ada Nia ya, Elizabeth dokter gigi ya, siapa? Oh iya Rian, Rian juga berulang tahun. Ternyata saya baru tahu ya, ternyata yang berulang tahun tuh paling banyak bulan Agustus ya. Ya banyak sekali yang berulang tahun di bulan Agustus. Pantas namanya itu jarang yang pakai Agus gitu, pakai Septa, ya. Pakai nama lain gitu. Ya puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama ingin saya sampaikan, hari Sabtu tanggal 29 jam 6 sore kita ada ibadah penghiburan untuk keluarga Koweli di rumah Tante Dora jam 6 sore ya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang bisa hadir, mari hadir.
Yang kedua, kita udah mau masang wifi di sini untuk bantu anak-anak sekolah. Masih jaringannya masih belum dapat, tapi kita bergumul, kalau udah kita akan sampaikan ya kalau jaringannya udah dapat. Yang ketiga juga ingin saya sampaikan bahwa Bapak Ibu yang punya HP bisa Zoom ya, mari ikut hari Kamis itu tiap jam 8 malam ya. Kita bisa sharing keadaan kita bisa sharing usaha ya, kita bisa cerita pergumulan apa, kesaksian, doa, kita doa bersama-sama ya. Anggaplah hari Kamis jam 8 malam itu ibaratnya kayak kita mengumpul seperti ini di gereja ya. Karena pakai Zoom kan kita enak ngomong lebih bebas. Kalau ini kan kita ada batas-batas ya. Itu saja ingin saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Bapa, penyertaan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun pada bulan Agustus ini, namun belum sempat kami ketemu. Yang pertama, kami serahkan Rian ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kehidupan dan masa depannya. Kami berdoa bagi Nia Suta pun juga Tuhan yang berulang tahun. Berkati Tuhan di dalam hari-hari bahagianya dan dalam pergumulan kehidupannya. Kami juga berdoa bagi Elizabeth Tuhan. Segala pergumulan apapun yang dia hadapi Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu pada hari ulang tahunnya akan menjadi hal yang nyata. Berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa bagi orang-orang tua yang kami kasihi Tuhan. Kami berdoa bagi Cek Alek dan Cim Tuhan yang ada di Kampung Melayu. Kami berdoa untuk Tante Email yang ada di Taman Cibodas Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang lain Tuhan yang belum bisa beribadah. Keluarga Rudi Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan limpahi semua anugerah-Mu. Kami juga berdoa bagi Dedi Tuhan yang di dalam pergumulannya. Keluarga Sinaga Tuhan, keluarga Pasiregar bersama istri anak-anaknya, Tuhan berkati kehidupan mereka semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan Yesus Kristus menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Pada hari ini dengan segala kesukacitaan, bawa dan terimalah segala berkat yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Allah Anak yang telah mati bagimu di kayu salib, memberikanmu pengampunan dosa, kehidupan kekal, sorga yang mulia. Kerajaan Allah akan ada bersama denganmu. Dan Allah Roh Kudus yang diam di dalam hatimu, Dia yang menopang dan menguatkanmu, Dia yang meneguhkanmu, Dia yang membuat keajaiban-keajaiban dalam kehidupan ini. Karena Dialah penolong dan penghiburmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima semuanya ini. Karena itu marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.